Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Muhammad Aib Azhari dari Sekolah Tinggi Agama Islam Madinatul Nazarengat semester 6. Video kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching, ya kan, dengan dosen pengampu Ibu Desi Sofianti MPD. Nah, adik-adik, gimana kabarnya pada hari ini? Sudah siap untuk belajar? Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang sholat Idul Fitri. Nah, sudah nggak sabar ya ingin belajar. Nah, sholat Idul Fitri sesaat lagi akan kita laksanakan ya, tinggal beberapa hari lagi. Nah, bagaimana sholat Idul Fitri di saat keadaan sekarang? Oke, adik-adik di rumah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa dulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, semoga ketika kita berdoa, apa yang kita inginkan di video kali ini dapat adik-adik pahami ya materinya nanti. Oke, adik-adik semua, semoga dalam keadaan sehat ya di rumah. Mari kita mulai belajar tentang sholat Idul Fitri. Nah, adik-adik lagi bingung ya, gimana sholat Idul Fitri dalam keadaan wabah corona saat ini ya adik-adik? Nah, jangan bingung. Mari kita tonton video ini. Semoga adik-adik dapat memahaminya ya. Oke, baiklah adik-adik, sebelum belajar kita akan bermain game dulu ya, supaya adik-adik senang dalam melihat video ini dan dapat memahami materi yang akan kita pelajari nanti ya adik-adik. Nah, permainannya apa? Yaitu permainannya ketika kakak bilang kepala, pegang kepalanya ya. Oke, sudah siap? Nanti kalau salah, adik-adik hukumannya apa? Hukumannya membaca surat Al-Fatihah di rumah ya dengan orang tuanya. Siap? Oke, ini adik-adik. Nah, kalau kakak bilang konsentrasi, jawabnya apa? Konsentrasi dimulai gitu ya. Oke, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Oke, kita mulai ya permainannya. Siap adik-adik di rumah? Kuping. Kepala. Mulut. Ayo, sampai salah. Oke. Oke, yang kedua. Konsentrasi dimulai. Oke, adik-adik ya. Mulai. Dagu. Hidung. Mulut. Nah, siapa yang salah? Ada yang salah? Nah, kalau yang kalah, mari membaca Al-Fatihah dan surah-surah pendek kepada orang tuanya ya, disetorkan kepada orang tuanya ya adik-adik di rumah. Siap? Oke, gamenya sudah selesai. Tepuk tangan buat adik-adik di rumah. Sombong amat. Oke adik-adik di rumah, marilah kita mulai belajar materi tentang sholat Idul Fitri. Bagaimana sholat Idul Fitri di dalam keadaan yang sekarang ini yang mewabah virus corona, ya kan adik-adik? Nah, pertama sekali, apa yang dimaksud dengan sholat Idul Fitri? Ada yang tahu? Nah, sholat Idul Fitri adalah artinya kembali dalam kesucian. Nah, kita dalam sholat Idul Fitri berarti artinya kita kembali lagi dalam keadaan suci, ya kan? Nah, terus apa hukum mengerjakan sholat Idul Fitri? Ada yang tahu adik-adik? Nah, hukumnya adalah sunnah muakkad, ya kan? Sudah paham kan arti dan hukumnya? Oke, adik-adik tahu nggak sunnah muakkad itu apa? Nah, sunnah muakkad adalah sunnah yang diutamakan untuk dikerjakan. Maksudnya kita lebih baik mengerjakannya gitu ya adik-adik. Gitu. Oke, adik-adik di rumah sudah tahu kan tadi pengertian dan hukum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, yang selanjutnya adalah kita akan mempelajari tentang waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri ya. Oke, tonton terus videonya. Nah, kapan sholat Idul Fitri dikerjakan? Ada yang tahu adik-adik? Nah, sholat Idul Fitri dikerjakan pada tanggal 1 Syawal ya adik-adik, setelah selesai Ramadan. Bukan saat puasa kita mengerjakan sholat Idul Fitri ya. Dan yang kedua, kapan dikerjakannya? Yaitu di pagi hari ya adik-adik, bukan saat malam hari. Paham adik-adik? Dan yang ketiga, setahun sekali. Jadi sholat Idul Fitri dikerjakan setahun sekali ya adik-adik. Jadi
diusahakan adik-adik di rumah ikut mengerjakan sholat Idul Fitri ya, walaupun dalam keadaan sekarang ini. Nanti kita akan bahas cara sholat Idul Fitri dengan keadaan yang sekarang ini, yaitu banyaknya virus corona. Oke, baiklah adik-adik, selanjutnya ketentuan mengerjakan sholat Idul Fitri ya adik-adik. Apa saja ketentuannya? Yang pertama adalah harus sholat subuh dulu ya adik-adik di rumah. Terus kita dianjurkan memperbanyak membaca takbir ya adik-adik. Dan selanjutnya rakaat pertama kita mengerjakan dengan 7 kali takbir ya. Jadi rakaat pertama adik-adik 7 kali takbir, ya kan? Rakaat kedua berapa kali takbir? Yaitu 5 kali takbir ya adik-adik. Setelah 2 rakaat lalu kita mendengarkan atau mengerjakan khutbah ya adik-adik. Baik adik-adik yang di rumah, itu tadi adalah ketentuan cara mengerjakannya ya adik-adik. Dan bagaimana kak kalau sekarang lagi musim corona, takut ya kan adik-adik untuk sholat beramai-ramai ya kan? Nah, Allah telah menciptakan kita dan memudahkan umat Islam untuk mengerjakan atau beribadah kepadanya ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik yang di rumah takut dengan wabah sekarang ini, dan adik-adik yang di rumah jika masih ada yang di kos, itu bisa mengerjakannya secara munfarid ya. Jadi di kos sendirian mau pengen sholat Idul Fitri tapi takut ya kan, dan bingung, bisa mengerjakannya di rumah ya adik-adik, munfarid gitu ya adik-adik, di kos sendiri. Dan ketika adik-adik di rumah ada keluarganya di rumah dan tidak mengerjakannya di lapangan atau beramai-ramai, bisa adik-adik mengerjakannya secara berjamaah ya, bersama orang tuanya. Semisalnya contoh ya adik-adik, nah bapak adik-adik semua menjadi imam ya kan, dan yang lainnya menjadi makmum ya, boleh mengerjakannya di rumah. Kok kakak tahu? Nah, tahu bagaimana? Ya, kita lihat seperti yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ya. Seperti ini tayangannya adik-adik, kita simak yuk sedikit tayangan tentang penjelasan sholat Idul Fitri di rumah ya, Bapak Abdul Somad ya adik-adik. Idaini al-munfarid, boleh sholat Idul Fitri, Idul Adha satu orang. Ini tayangannya adik-adik. Pagi Idul Fitri, nggak bisa pulang kampung, sendirian di rumah kos-kosan, sholat Idul Fitri sendiri. Adik-adik di rumah tetap bisa beribadah dengan keluarga ya adik-adik, tidak perlu takut lagi untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, dan tidak usah bingung ya adik-adik dengan keadaan sekarang ini. Kita tetap bisa melaksanakan hari raya dengan keluarga dan bisa melaksanakan sholat Idul Fitri bila kita sendirian di dalam kos. Begitu adik-adik ya, bisa adik-adik laksanakan ya adik-adik. Nah, adik-adik yang di rumah jangan bingung ya ketika tadi kakak bilang bisa sholat berjamaah di rumah ya. Nah, bagaimana kak khutbahnya kak, gitu kan? Nah, khutbahnya jangan bingung ya kan. Khutbah sholat Idul Fitri sama saja seperti sholat Jumat ya adik-adik, khutbahnya ya kan, sangat mudah ya adik-adik dipelajari. Nah, siapa yang khutbah kak? Yaitu orang tua kita, yaitu contohnya seperti bapak kita. Kalau misalnya ada abang kita ya kan. Nah, kita sudah bisa melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah tanpa bergabung atau beramai-ramai dengan orang lain ya adik-adik. Dan kita menjadi aman, tetap di rumah aja ya, jaga kesehatan adik-adik. Oke, baik adik-adik, selanjutnya pembahasannya adalah tentang sunnah sebelum berangkat sholat Idul Fitri ya adik-adik, atau ketika kita mau melaksanakan sholat Idul Fitri ya adik-adik. Yang pertama adalah harus mandi sunnah atau mandi wajib ya adik-adik. Dan yang kedua, kita disunahkan memakai wangi-wangian adik-adik biar harum saat sholat Idul Fitri. Nah adik-adik, sunnah yang selanjutnya adalah kita disunahkan memakai baju yang baik ya, jangan baju yang sobek-sobek gitu kan, jangan yang bolong-bolong. Pasti adik-adik semua memiliki baju lebaran ya, kita pakai baju yang baik ya adik-adik. Nah, sunnah yang selanjutnya adalah sebelum kita melaksanakan sholat, kita disunahkan untuk makan terlebih dahulu ya adik-adik, biar nggak keroncongan adik-adik. Oke adik-adik, paham sampai di sini adik-adik? Jadi kita masih bisa melaksanakan sholat
Idul Fitri di rumah dengan sholat sendirian jika kita di kos tidak bisa pulang kampung ya adik-adik, dan bisa kita berjamaah dengan keluarga kita di rumah, ya kan adik-adik, dengan apa? Dengan syarat orang tua kita, bapak kita menjadi imamnya adik-adik dan khutbah adik-adik. Oke adik-adik, paham sampai di sini? Tetap semangat, tetap di rumah saja adik-adik. Oke adik-adik, sekian sampai kita di penghujung waktu ya adik-adik. Pembahasannya sudah selesai adik-adik. Nah, kakak punya nih tantangan buat adik-adik di rumah. Tantangannya apa kak? Nah, coba adik-adik tulis sunnah sebelum berangkat sholat Idul Fitri ya. Nah, nanti adik hasil jawaban adik-adik serahkan kepada orang tuanya untuk diperiksa kepada orang tuanya. Dan jangan lupa kalau benar minta THR sama orang tuanya ya adik-adik. Oke, sekian terima kasih dari kakak Muhammad Aibazari. Oke, sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap sholat Idul Fitri walaupun dalam keadaan yang berbahaya sekarang ini adik-adik. Semangat!